Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Sri Andini. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan untuk sekarang, yaitu unit kedua tentang menganalisis struktur dan kebahasan serta menyusun teks anekdot. Untuk yang pertama ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Yang kedua orientasi, merupakan awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Yang ketiga krisis, merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Dan yang keempat ada reaksi, merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Selanjutnya ada unsur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot memiliki kaidah kebahasaan tersendiri yang berbeda dari teks lainnya. Di antaranya yang pertama menggunakan kata keterangan waktu lampau, misalnya dahulu, tahun lalu, waktu itu, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua menggunakan kata penghubung atau kata konjungsi yang dibagi menjadi konjungsi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dan konjungsi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Kemudian yang ketiga terdapat penggunaan kata kerja atau verba. Contohnya seperti membaca, tertawa, berjalan, terdiam, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat urutan peristiwa berdasarkan waktu atau kronologis. Dan yang terakhir menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Dan menggunakan kalimat perintah seperti buanglah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan yang lainnya. Selanjutnya ada kerangka teks anekdot. Membuat kerangka teks anekdot identik dengan menentukan unsur-unsur dalam struktur teks anekdot. Berarti menyusun bagian-bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Selanjutnya mengembangkan teks anekdot. Mengembangkan teks anekdot dilakukan dengan mengurai kerangka sehingga menjadi teks yang menarik dan enak dibaca. Selanjutnya, menyunting teks anekdot. Menyunting teks anekdot bisa dilakukan terhadap pilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan ejaan yang benar. Adapun langkah-langkah menyunting teks anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyunting teks. Menyunting ini merupakan mengoreksi teks yang sudah dibuat. Koreksi teks berdasarkan kesesuaian isi dengan topik, kaidah, dan bahasa. Yang kedua, merevisi teks sesuai dengan hasil suntingan. Pada tahap ini, penulis menulis ulang teks yang sudah disunting atau dikoreksi. Yang ketiga, ada pengendapan ide. Teks yang sudah dibuat diendapkan dulu atau ditinggalkan dulu. Setelah beberapa jam, teks yang sudah ditulis, bacalah. Apakah masih ada yang salah atau sudah sesuai dengan harapan? Kalau masih ada yang salah, perlu dibenahi lagi. Kemudian yang terakhir, memberi judul. Judul yang dipilih itu haruslah yang menarik pembaca. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.